Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Politeknik Sriwijaya, jurusan Akuntansi Sektor Publik, kelas 5 APB kelompok 1, yang terdiri dari saya, Anissa Dwi Cahyani, dengan rekan saya, Fasetra Kurnia dan Feby Febiola. Pada video pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan sektor publik ini, kami akan membahas tentang laporan keuangan sektor publik. Apa itu laporan keuangan? Menurut Mardiasmo, pada tahun 2002, akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Sedangkan menurut Sukrisno Agus pada tahun 2017, laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertai bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aset dan atau kewajiban entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, menurut Mahmud Muhammad Hanafi dan Abdul Halim menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagai catatan yang dihadapkan mampu memberi informasi suatu perusahaan yang nantinya dipadukan dengan informasi lain seperti industri dengan kondisi ekonomi. Sementara Ikatan Akuntansi Indonesia menyebutkan sebagai rangkaian yang memperlihatkan posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari laporan keuangan, selanjutnya kita akan memasuki materi yang terdiri dari: pertama, tujuan dan fungsi laporan keuangan; kedua, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik; ketiga, pemakai laporan keuangan sektor publik; dan yang terakhir, jenis laporan keuangan sektor publik. Materi pertama, tujuan dan fungsi laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai informasi terkait mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Karena itu, laporan keuangan harus berisikan elemen yang terdiri dari aset, kewajiban, beban, net worth, pendapatan, dan perubahan ekuitas. Laporan keuangan juga merupakan bagian pelaporan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, dan lembaga lainnya. Beberapa intisari dari tujuan laporan keuangan yang harus selalu kita ingat, yaitu: pertama, menyediakan informasi terpercaya terkait aktivitas dan kewajiban serta kapital atau modal perusahaan. Yang kedua, memberi laporan terpercaya terkait perubahan aktiva neto perusahaan yang muncul akibat adanya aktivitas perusahaan demi mendapatkan laba. Yang ketiga, menyajikan informasi kepada pengguna laporan untuk memprediksi potensi keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya, khususnya yang meliputi kegiatan pendanaan investasi terhadap suatu perusahaan. Dan yang terakhir, memberi informasi lebih dalam kepada pengguna laporan yang terkait dengan keuangan. Next, fungsi laporan keuangan. Secara umum, fungsi laporan keuangan adalah sebagai alat dalam membantu perusahaan mengetahui serta menilai kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Namun, terdapat beberapa fungsi lain yang biasanya juga dipakai oleh perusahaan dalam memproses suatu laporan keuangan dalam periode waktu tertentu, yaitu: yang pertama, media review. Tujuan dari media review ini, laporan keuangan mampu menyajikan informasi atau data yang komprehensif yang digunakan untuk mengenal kedudukan dalam perusahaan. Hal ini bisa sebagai ulasan mengenai kondisi perusahaan itu, bahkan secara menyeluruh mengenai keuangan, termasuk pada aset, hutang, biaya operasional, dan lain-lain. Yang kedua, tingkat kredibilitas. Dengan adanya laporan keuangan, dapat dilihat apakah suatu perusahaan sudah menerapkan sistem rekap data yang terpercaya. Selain itu, akurat dan tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan, terlebih kaitannya pada kepercayaan pemegang saham atau investor. Hal ini sangat berpengaruh pada masa depan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, sifat laporan keuangan. Sifat laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu historis dan menyeluruh. Pada sifat historis, artinya laporan dibuat dan disusun berdasarkan data dari masa lalu.
seperti laporan yang dibuat atau dirancang berdasarkan data yang disusun pada satu periode atau beberapa tahun sebelumnya. Sementara sifat menyeluruh artinya laporan keuangan dibuat dengan standar yang sudah ditetapkan dan bahkan sudah dibuat selengkap mungkin, sehingga proses penilaian akan lebih mudah karena tidak memakan waktu yang lama. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Fungsi laporan keuangan sektor publik. Fungsi laporan keuangan sektor publik ini dibagi menjadi 6, yaitu 1. Kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan ini juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang telah diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang, dan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan organisasi. Laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat, dan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan keenam, sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Tujuan laporan keuangan sektor publik. Adapun tujuan dari laporan keuangan sektor publik ini ialah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek untuk pemerintah. Kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan. Keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Dan yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional yang tujuannya 1. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintah lain. Kedua, untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah. Ketiga, efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target. Dan yang keempat, untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan. Untuk materi selanjutnya yaitu pemakai laporan keuangan sektor publik. Drebin et al. 1981 mengidentifikasi bahwa terdapat 10 pemakai laporan keuangan sektor publik, yakni 1. Pembayar pajak, 2. Pemberi dana bantuan, 3. Investor, 4. Pengguna jasa, 5. Karyawan atau pegawai, 6. Pemasok, 7. Dewan Legislatif, 8. Manajemen, yang ke-9 itu pemilih, dan yang ke-10 adalah badan pengawas. Untuk materi pembahasan selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan sektor publik. Berbeda dengan sektor privat yang menyajikan 5 jenis laporan keuangan, pada sektor publik terdapat 7 jenis laporan keuangan yang harus disajikan. Apa saja laporan keuangan tersebut? Mari kita bahas. Untuk yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Apa sih laporan realisasi anggaran itu? Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau yang lebih dikenal dengan LPSAM.
Laporan ini adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan yang keempat adalah laporan operasional atau LO. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan besar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Kelima adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.